Alhamdulillah hari ini sore hari saya Mardius lagi berkunjung ke rumah senior saya, orang tua saya, dan juga guru saya. Beliau adalah aktif di keormasan Islam, itu Nahdlatul Ulama, dan sehari-hari juga ngajar di Universitas Pajajaran di hubungan internasional. Dan langsung tanya lah. Ya. Siapa nama Kak? Nama saya kalau komplitnya Ki Agus Zainal Mubarok. Tapi kalau dipanggil itu panggilan Sunda, yaitu Deden. Jadi ini dalam rangka kita mau menggali tentang saudagar. Karena kenapa Indonesia lagi butuh wirausaha yang berkaitan dengan, kalau dulu banyak ceritanya tentang saudagar, yaitu kalau di Kamus Besar Indonesia, pedagang-pedagang besar, saudagar besar, ya, yang memperdagangkan atau memproduksi dalam jumlah besar. Ya. Hanya kadang-kala orang kita tuh kadang-kala saudagar itu dikaitkan dengan dermawan. Ya. Mungkin dengan karena ekonomi baik, akhirnya dermawannya muncul gitu. Ya. Dan kita akan ngangkat salah satu cerita adalah hubungan saudagar Palembang yang mula-mula datang ke Bandung. Ini erat kaitannya antara Bandung dan Palembang, benar kayak? Ya, betul. Dan alhamdulillah Kak Deden ini adalah orang tuanya orang Palembang, maka namanya Ki Agus Mubarok. Zainal Mubarok. Ki Agus Zainal Mubarok. Tapi sehari-hari karena di Bandung, di Sunda dipanggil Pak Deden. Ayo Pak, cerita. Jadi orang tua itu dari Palembang. Jadi kalau ditelusuri itu sekarang itu angkatan keberapa ya? Mungkin sudah masuk angkatan ke-7 itu ke-8 ya. Dari mulai orang Palembang, 3 orang saudagar yang datang dari Palembang ke Bandung. Oke. Kira-kira tahun berapa Kak Deden? Waduh, itu sebelum saya kurang tahu persis, mungkin masa awal lah ya, masa Belanda lah gitu ya. Okay. Ya, itu ada 3 orang Palembang yang datang ke Bandung, namanya Isomudin, Jalaluddin, dan Samsudin. Isomudin, Jalaluddin dan Samsudin. Nah, yang Samsudin itu menjadi nama jalan di daerah Jalan Muhammad Ramdan. Oke. Ya. Berarti di orang Palembang itu pertama sekali ke Bandung itu di satu tempat. Jadi dulu itu menurut cerita para orang tua, saya juga tidak tahu persis. Ketika 3 orang peniaga ini datang ke Bandung, itu diberikan konsesi. Ya, semacam apalah janji tanah yang diberikan oleh Bupati Bandung, ya, Bupati Bandung, dari mulai Pasar Baru sampai ke Dayakolot, Makanya di daerah-daerah itu tuh berkembang nama-nama jalan orang Palembang. Jalan Tamim, mungkin Dulatif ya, terus jalan Encik Ajis ya, terus sudah akulturasi juga orang yang saya nggak tahu persis keturunan dari siapa gitu ya, menurut informasi itu sudah mulai akulturasi juga. Nama Palembang itu akulturasi dengan Sunda, ya, seperti siapa itu yang orang Cicadas itu, Asep Berlian, namanya Asep tapi berlian, saking
Saking mungkin Tapi kaya dia tuh orang gitu. Palembang. Palembang. Oh. Asa Berlian tuh orang Palembang. Salah satu yang usaha juga. Iya, itu anak dari yang 3 orang itu, gitu ya. Mungkin bukan anaknya ya, mungkin turunannya gitu ya. Nah, gitu. Berarti orang Palembang itu datang ke Bandung, Iya. berniaga, Berniaga, berkumpul di satu tempat. ya, Namanya tempat itu di daerah Pasar Baru yang Pasar sekarang. Baru Ke Dayakolot. sampai ke Dayakolot. Jauh juga ya, lumayan. Iya, lumayan. Dan itu dikasih tanah sama bupati. Jadi Konsesi. disebutnya itu tempat ngangon kuda, Oh, oke. tempat untuk melihara kuda, Oke. ya, tempat untuk melihara kuda. Jadi dulu itu emang kuda, Pak? Ya, jadi melihara kuda. Menurut informasi begitu. Jadi kan kalau sekarang tuh banyak kendaraan. Nah, kalau dulu teman-teman, ya salah satu alat kendaraan itu hanya kuda. Ya. Atau delman, sado. Ya, Sado. sado. Dan kebetulan tempat berniaga itu di sekitaran Pasar Baru. Pasar Baru yang saat ini. Iya, sampai ke Dayakolot. Kalau dulu ceritanya Kak Deden, katanya nih pedagang-pedagang itu memarkirkan kuda-kudanya itu di Tegalega. Iya, jadi Tegalega itu saya masih ingat, itu di daerah sekitar itu tuh banyak orang Palembang yang berniaga, termasuk bapak saya. Ya, bapak itu perusahaan bahan bangunan. Bapak Kak Deden. Ya, ada yang perusahaan kasur, ada perusahaan macam-macam gitu ya. Nah, di antara orang-orang Palembang yang ada di sana itu rata-rata tinggalnya dekat Tegalega itu. Nah, Tegalega itu oleh pemerintah kota dijadikan tempat pacuan kuda. Oh, bukan tanah yang diberi dihibah atau bukan? Walau alam ya. Oh, iya. Karena dengar-dengar katanya sebagian Tegalega itu tanah itu dihibahkan sama saudagar-saudagar. Iya. Kita nggak tahu saudagar mana. Jadi bukan dihibahkan ya, mungkin ya tadi itu diberikan konsesi tinggal gitu ya, tinggal. Cuman kalau kepemilikan sampai terakhir juga bapak saya harus mengembalikan. Oh gitu. Iya, harus mengembalikan ke pemerintah kota gitu. Bapak Kak Deden. Iya. Nah, yang di Tegalega. Tegalega. Di samping Tegalega itu Jadi Kak Deden lahir di mana? saya lahir di Kopo, Di Kopo. di depan rumah sakit Immanuel. Immanuel. Di situ Iya. kan dekat tuh dari masih daerah sana juga. Iya, Orang tua usahanya di Tegalega. 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 Nah, karena dulu itu salah satu yang merupakan saudagar yang berkembang itu Ki Agus Anang Thayyib. Nah, itu nggak tahu dari keturunan siapa gitu ya. Nikah dengan uak saya. Oh. Nikah dengan uak saya. Wak ini berarti orang Palembang. Orang Sunda. Sunda. Oh. Orang Sunda. Nah, tetapi ia merupakan, mohon maaf, istri muda lah gitu ya. Istri muda. Asalnya belum diakui sebagai istri. Tapi iya. karena sudah melahirkan satu anak, nah diusahakan oleh kakek saya. Kakek saya ini merupakan kuasa yang mengurus tanah-tanah Ki Agus Anang Thayyib. Oh, Wak. Kakek. Jadi kakek Kak Deden Ya, itu salah satu yang ngurusin. tanah Ki Agus Anang Oh, Thayyib. sebentar. Jadi ada saudagar dari asal Palembang itu namanya tadi Ki Agus Anang Ki Thayyib. Agus Anang Thayyib. Nah, karena saudagarnya ini berkembang sedemikian rupa, menguasai tanah di kota Bandung yang luas, gitu ya, sampai, mohon maaf, meninggalnya pun dimakamkan di makam Bupati Bandung di Karanganyar, di Jalan Karanganyar. Apa Anang Thayyib Ya, itu meninggalnya dimakamkan di sama dengan Bupati Bandung. ya, Satu di komplek Bupati Bandung.
artinya punya kedekatannya. Ya, saking diakui sebagai orang yang punya kontribusi terhadap perkembangan Bandung. Oh, Gitu. oke. Jadi diakui sebagai orang yang mengembangkan Bandung lah gitu. Jadi tokoh-tokoh yang di Bandung yang dulu zaman-zaman kakek Kak Deden itu kira-kira siapa aja Kak yang Kakak tahu? Yang pernah diceritain atau pernah Tadi kan- Kalau yang dekat dengan saya kakek itu Ki Agus Muhammad Musa. Ki Agus Muhammad Musa. Ki Agus Muhammad Musa itu menjadi nama jalan atau gang Masjid Al-Islah di depan Rumah Sakit Immanuel. Orang Palembang. Orang Palembang. Ki Agus Ki Agus Muhammad Musa. Muhammad Musa. Ya, Oh, tuh berarti ada Ki Agus Muhammad Musa. Itu kakek langsung. iya kakek langsung. Oh, nah, Bapak saya Ki Agus Haji Jalaluddin ngambil nama salah satu yang datangnya dari 3 orang perintis orang Palembang itu, namanya Ki Agus Haji Jalaluddin. Jalaluddin. Supaya tidak lupa katanya. Oh, Akhirnya diberi nama Jalaluddin. Jalaluddin. Siap. Berarti diulang lagi nih biar agak ngerti. 3 orang saudagar yang datang ke Bandung, Iya, itu usahanya dagang dagang. kain, dagang apa waktu itu? Saya nggak tahu persis ya, Intinya pokoknya berniaga lah. berniaga lah gitu. Berniaga dan membentuk suatu komunitas mungkin Komunitas. ya. Komunitas yang ada di daerah Bandung. Bandung dan berdomisili di Tegalaga. Dari Selalu. mulai Pasar Baru sampai ke Dayakolot. Dayakolot. Makanya di situ muncul nama-nama orang Palembang. Ya, Salah satunya yang Haji Tamim, Ence Adis, lalu Samsudin tadi, ya. Samsudin, nama kakek Kakek Ki Agus Haji Muhammad Musa. Muhammad Musa jadi jalan juga. Nama gang. Gang, karena gang. Gang. Oh. Mereka itu berarti dari mana ke mana tahu? Apanya? Bawa barang, bawa usaha gitu. Saya nggak tahu ya persisnya. Cuman mereka rata-rata berniaga, termasuk bapak ya perusahaan bahan bangunan ya. Oh ya, jadi nerusin ngikut. Ya rata-rata pokoknya yang namanya pegawai negeri itu jarang. Oh. Yang namanya pegawai negeri atau yang jadi karyawan itu jarang. Jadi Rata-rata orang Palembang itu berniaga. berniaga. Makanya disebut saudagar. Saudagar. Saudagar muda. Jadi ini teman-teman mengulang lagi, orang 3 Palembang itu Jalaluddin, Jalaluddin, Isomuddin dan Samsudin. Samsudin. Sambil belajar nih. Nurun lagi ke bawah setelah 3 orang, mungkin gini, 3 orang datang ke sini dulu, kan ngajak teman-teman dan kerabat ya. Iya. Kerabat ngumpul lah di daerah Pasar Baru sampai ke Muataha, benar nggak? Dayakolot. Dayakolot. Bedaganglah di situ, bentuk komunitas di situ. Iya. Dan saking majunya mereka berkembang. Ada yang berkembang menjadi apa ya di daerah apa itu tuh Naripan gitu ya. Itu ada Sepek Ki Agus gitu ya. Oh ya. Saya suka lewat Iya. dan melihat Ki Agus, Ki Iya. Agus. Oh, itu salah satu ada Iya, iya. bangunan. Cuman kaitannya dengan keluarga saya nggak tahu. Oh, oke. Mudah-mudahan nanti bisa Iya. muncul gitu. Jadi ada 3. Ini ulang lagi nih. Ada 3. Lalu dari 3 orang ini ya ininya terbentuk komunitas Palembang lah. Iya. Yang muncul tadi Iya. Haji Tamim, Agus Tamim. Itu mungkin anak-anaknya ya. Kalau yang pokoknya itu yang 3 Tiga. itu tadi Isomuddin, Jalaluddin dan Samsudin. Jadi 3 itu hanya satu yang jadi jalan. Oh banyak. Ada nama jalan. Nama jalan itu ada Samsudin, Tamim, ya. Tamim itu kan jadi jalan. Iya, itu terkenal itu. Ya, Jalan Tamim itu apa? Deket- Tempat sentra kain. kan di Kota Ya, Bandung itu. Dulatif. Dulatif. Hanya saya nggak tahu Dulatif itu masih kerabat Palembang atau enggak gitu. Jadi ini info yang saya dapatin nggak
orang tuh dari dulu, dari Cirebon, itu bawa barang, pakai kuda, pakai sado kan. Sado parkirnya di Tegalega. Tegalega. Sambil berniaga, yang lain berniaga, mereka buat Pacuan kuda. sambil nunggu kayak terminal gitu, mereka buat pacuan kuda, bener kan? Oh, ini seru ya dulu. Jadi di Tegalega, tapi belum kayak sekarang nggak ya? Iya, saya masih ingat. Masih ingat kan? Masih Masih ingat. ngelihat Masih ngelihat pacuan kuda itu. pacuan kuda itu. Ya. Jadi di sana itu kandang-kandang kuda atau istal kuda gitu ya. Itu ada diberikan ke orang-orang ya, mungkin waktu itu karena ada kavaleri ya. Itu orang kavaleri yang memelihara kuda gitu. Nah, tetapi ya hampir tiap minggu itu ada pacuan kuda Sana di Tegalega. Tegalega itu. Nah, saya kalau misalnya dari rumah ke tempat bapak dagang gitu ya, itu nonton pacuan kuda sambil kadang bolos ke lapang atau cuman di tempat bapak berjualan gitu. Pokoknya nonton pacuan kuda gitu. Oh, berarti Pasar Baru itu Tegalega itu nggak bisa terlepas dengan dimulai orang pedagang-pedagang Palembang. Iya. Selain itu atau dahulu Palembang dulu atau yang lain berdatangan, kan sekarang banyak ada ini ada Mungkin Cina. bersamaan ya. Samaan. Mungkin Cuman- bersamaan. Cuman Cuman lebih terkenalnya Palembangnya. disebut lebih terkenal belum tentu ya, belum tentu. Cuman kalau sekarang orang Palembang yang tadi itu ya berkembang dari Pasar Baru sampai Dayakolot itu adalah konsesi dari Bupati Bandung gitu. Itu. Berarti itu benar-benar ada, ya. Iya. Artinya Palembang, pedagang Palembang itu datang ke Bandung ini dan berniaga, Iya. lalu ya membentuk suatu yang berbaur. Komunitas ya, komunitas. Kalau dulu orang Palembang itu saking apa ya solidnya membentuk Ikatan Keluarga Sriwijaya, terus Ikatan Keluarga Besar Palembang. Di dekat situ ada Jalan Sriwijaya, ada hubungan nggak? Mungkin. Kan ada kan Tegalega nih. Iya. Ke arah yang Iya. sepanjang Jalan BKR. Iya. Kita kan mau belok tuh. Iya. Ada Jalan Sriwijaya. Ada Jalan Sriwijaya. Kita ada hubungan nggak ke sana? Atau kalau saya lihat dari pola penamaan jalan, itu nampaknya dibuatkan nama-nama khusus gitu ya. Nama khusus, ada Sri Rejeki, Iya. ada Sri Pohaci, Oke. macam-macam. Jadi Sriwijaya itu hanya salah satunya gitu. Jadi Bukan karena ada komunitas Palembang di sana kan? bukan. Jadi menurut saya orang Palembang di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, itu berakulturasi gitu, ya. Berbaur. Berbaur, Rasanya ya, berbaur, kan? ya berbaur karena orang Palembang itu boleh dikatakan cepat sekali melakukan adaptasinya ya. Oke. Adaptasinya. Jadi berbaur tanpa harus meninggalkan Asal usul. adat usul. pendatang maupun asal usul gitu. Jadi berakulturasi akhirnya gitu. Kak Deden berapa saudara, Kak? Saya 7 bersaudara. 7. Semuanya nama Palembang. Semuanya nama Palembang. Tapi panggilan itu Sunda semua. Ya. Masuk beliau. Beliau ini Ki Agus Jainal Mubarok. Ki Agus Jainal Mubarok dipanggil Deden. Jauh banget, Iya. ya. Jadi kalau kita sekolah di absen nggak akan ketemu nama Deden. Bener, ya? Dan ya dari beliau lah mulai tahu orang Palembang itu Banyak. Nah, tadi kan saudagar, mungkin tentang Asep Berlian itu kan terkenal dulu Asep Berlian. Iya. Kejamanan nggak sama Kak Deden? Gitu. Saya belum pernah bertemu. Aha. Cuman saya dengar dari
saudara saya yang anaknya Ki Agus Anang Thayyib itu, ya. Asep Berlian itu paling ujung kalau nggak salah, yang paling belakang. Iya. Iya kan? Ya, dia jauh dari tiga Ya. saudagar tadi. Cuman ya saya juga nggak tahu persis dia itu turunan dari yang mana, dari yang tiga tadi itu gitu ya. Cuman saya dengar bahwa itu masih keluarga Palembang katanya. Makanya karena berakulturasi itu orang Palembang itu namanya jadi Asep. Asep. Padahal mungkin nggak Asep namanya. Ya bukan. Asep Berlian. Kenapa Berlian? Karena mungkin anak saudagar. Karena saking kayanya, tanahnya di mana-mana. Orangnya Sunda itu kan kalau memanggil seseorang itu dari kadang-kadang dari kekayaannya gitu ya. Muncullah nama Asep karena dia kaya jadi Berlian gitu. Atau biasa kalau mungkin pakai Berlian atau apa enggak? Iya. Mungkin. Jadi teman-teman di Bandung ini banyak nama-nama, jalan dan nama daerah itu kalau kita runut itu dari orang Palembang tadi. Iya. Haji Tamim, Haji Agus, namanya Agus Tamim. Iya. Lalu C. Ajis itu di belakangnya Jan Tamim. Iya. Lalu Samsudin itu berarti darah Muhammad Toha. Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan. Lalu Asep Berlian tadi. Iya. Sekarang jadi jalan kan? Kalau nggak salah itu di daerah Cicadas ya. Iya. Daerah Cicadas. Nah, tanah yang masih punya dia itu yang masih kosong di daerah Antapani itu. Itu katanya itu punya pas belokan Antapani. Ya, punya Asep Berlian katanya itu. Dan di Cicadas itu masih banyak yang nyewa dengan keturunannya Asep Berlian nggak katanya? Termasuk tanah-tanah yang boleh dikatakan dikuasai oleh orang-orang secara ilegal gitu ya. Punya Ibu Haji Ajibah, Nyayu Ajibah yang Nyayu Ajibah siapa? Nyayu Ajibah itu putri dari Ki Agus Anang Thayyib, dari istri mudanya Ki Agus Anang Thayyib itu. Jadi Ki Agus Anang Thayyib ini masih ada turunan ketiga tadi? Saya nggak tahu persis. Cuman yang terkenal itu beliau itu nikah dengan salah satu dari tiga tadi. Tiga tadi. Jadi nyambung-nyambung gitu. Nyambung-nyambung. Nah, tadi kesaudagaraan. Nah, yang saya pernah tahu nih katanya benar atau enggak, Haji Anang Thayyib ini itu punya silsilah dengan ormas-ormas juga, ormas Islam. Iya. Atau bisa diceritain? Jadi begini, Ki Agus Anang Thayyib itu punya istri, mungkin istri tua yang pernah diceritakan punya Nyayu Rodia. Yang pernah saya baca itu Anang Thayyib punya menantu itu Haji Jamzami, Jamzam. Dan kalau tertulis di biografi itu pendiri Persis. Jadi sebagian itu ke Persis, ya. Sebagian anak-anak yang istri muda ini, gitu ya, Nyayu Ajibah, nikah dengan tokoh dari pesantren Sukamiskin. Haji Ali Ibrahim. Ali Ibrahim ini menjadi ketua NU Kota Bandung. Ketua NU Kota Bandung. Haji Ali Ibrahim. Pesantrennya ada di Sukamiskin. Nah, asalnya Haji Ali Ibrahim itu punya ibu dulu itu di dalam kaum. Jadi walaupun turunan dari Sukamiskin, tapi dia tinggal di dalam kaum. Di dalam kaum. Namanya Ibu Aisyah ya. Ibu Aisyah ini mertua dari
Nyayu Ajibah itu. Oh. Jadi anak istri muda dari Ki Agus Anang Thayyib. Yang tadinya anak istri muda ini tidak akan diakui karena istri muda dulu itu hanya apa ya, bersifat itunya tuh hanya nikah siri gitu ya, nikah siri, hampir nggak diakui. Diuruskan oleh kakek saya sampai ke pengadilan, akhirnya diakui sebagai anak istri muda, sampai akhirnya mendapatkan bagian warisan. Dan warisan untuk anak istri muda saja gitu ya, begitu luas sekali gitu ya, begitu luas sekali, apalagi anak istri tua gitu. Itu anak Anang Thayyib. Anang Thayyib ya. Jadi Anang Thayyib itu waktu punya tanah di sana sini itu yang ngurus hartanya itu adalah kakek saya. Gitu. Oh, sekarang gini Kak, Anang Thayyib itu tinggal di mana Kak? Nah, saya nggak tahu persis ya di mananya. Tapi menurut Kak Deden kira-kira di mana gitu? Biar kita bisa nyambung posisinya di mana. Kan ada berapa aset katanya. Ya. Besar di mana lah gitu. Kalau istri mudanya ada di Jalan Buah Batu ya. Di jalan. Keluarga besarnya? Keluarga besarnya nggak tahu tuh. Mungkin kalau istri tuanya yang tadi itu ya daerah Kalipah Apo, ya daerah Kalipah Apo, terus daerah ya dekat-dekat Pasar Baru itu aja gitu. Daerah pasar baru itu. Ya, pokoknya orang-orang Palembang itu kebanyakan berkembangnya itu di pasar, di pasar gitu. Jadi karena berniaga ya pasar. Kebanyakan ya tidak merupakan pegawai atau karyawan gitu. Berarti emang Palembang itu dagang, lalu di situ mulai berkembang tadi di pasar. Iya. Nah, yang Kak Deden itu kebanyakan dari Haji Anang Thayyib, lalu turunan ke bawahnya yang berhubungan dengan Bandung terkenal gitu Kak Deden. Iya. Berarti yang Kak Deden tahu tentang Haji Anang Thayyib selain tadi ada pesantren di Sukamiskin, itu berhubungan dengan Kalau Sukamiskin itu semacam apa ya, menantu dari Ki Agus Anang Thayyib, ya. Tapi kalau Ki Agus Anang Thayyibnya mungkin mewakafkan perguruan Persis yang di Pajagalan. Oh, jadi dia sempat jadi memang besarin di Persis di situ, Ya. di Pajagalan. Memberikan wakaf perguruan Persis di Pajagalan, pesantren, terus Piadek, kantor pusat Persis yang dekat Bundaran Pengkolan. Ya. Ya, dekat PJKA. Ya. KAI itu ya. Jadi itu wakaf dari orang Palembang itu. Yang bernama Ki Agus Anang Thayyib. Ki Agus Anang Thayyib. Nah, Cuma yang berkembangnya kalau yang ke sana itu ke orang Persis. Nah, yang menantunya dari istri anak istri muda itu NU gitu. Yang tadi NU Ke pesantren Sukamiskin itu. Jadi orang Palembang ini bisa aktif di NU, yang di Sukamiskin, Iya. yang persisnya yang di Piadek. mulai dari Pajagalan tadi. Iya. Itu diakui oleh orang-orang Persis juga gitu. Diakui. Artinya nggak dihilangkan. Iya. Karena Jadi itu merupakan wakaf dari Ki Agus Anang Thayyib gitu. Persis itu kan mulainya di Pajagalan kan besarnya kan? Iya. Ada katanya 100 hektar itu masih rame dikuasai oleh masyarakat, itu sekitar 100 hektar di daerah Lembang. Itu Cuman ya
untuk mengurusnya membutuhkan biaya besar. Tapi minimal kan ada cerita lah. Oh iya, jadi sampai hari ini agak sulit juga untuk menguruskan itu karena membutuhkan modal. Tapi bukannya udah diserahkan ke Persis atau enggak? Enggak. Nah itu menjadi ini juga menjadi apa ya? Validasinya nanti kita cek, Iya. terusin lah ya. Benar, itu baru info didapatkan. Iya. Baik Kak Deden, berarti orang Palembang itu selain pedagang besar, punya aset di mana-mana di Bandung. Iya. Jadi Bandung itu nggak bisa dilupain, nggak bisa dipisahkan dengan orang Palembang. Nah gitu. Saya sebagai orang Palembang ya sekarang tinggal di Bandung, ikut orang Bandung. Iya. Kak Deden orang Bandung lahir di Bandung, nama Palembang karena orang tuanya orang Palembang. Apa lagi Kak? Kira-kira Kak? Apa yang bisa kita angkat dari cerita saudagar-saudagar ini di Bandung? Apalagi kakak kan dosen. Beliau ini selain itu dosen hubungan internasional lah. Iya. Dari sisi hubungan internasional. Sebetulnya kalau mau disambungkan, Atau ada stories apa? ya kalau mau disambungkan, tinggal ditelusuri lagi gitu ya. Keturunan dari 3 orang Palembang yang datang awal ke Bandung itu, ya. Nah dari sana mungkin akan muncul semacam apa ya, pasal yang katakanlah mungkin apa yang saya kemukakan itu ada kelirunya mungkin ya. Tapi kalau dikumpulkan dari berbagai sumber mungkin bisa nyambung gitu ya. Walaupun saya itu dari keturunan berapa, jauh sekali gitu ya. Ya Pak, kalau saya secara pribadi karena tergiat di usaha, Ya. artinya mengangkat suatu kebanggaan ayo usaha. Ya. Karena dari dulu orang Palembang pertama usaha. Ya. Gitu. Hal kedua dengan usaha kan bisa berbaur, Ya. bisa membangkitkan ekonomi daerah. Ya. Misal kayak tadi saudagar Palembang bisa membentuk komunitas, akhirnya lingkungan di sekitarnya berkembang. Kembang. Dan jadi sekarang sentra ekonomi. Iya, betul. Pasar baru. Orang Malaysia mana masa baru sekarang. Iya. Orang pokoknya kalau ke Bandung tanpa ke pasar baru kayak kurang lengkap. Ke Mekah nggak ke Madinah. Itu. Yang kedua dari wisata. Iya. Mungkin gini, selama ini orang Palembang lah, kalau ke Bandung tuh paling juga ke jalan alun-alun gitu kan. Tapi sebenarnya dekat alun-alun itu ada cerita yang harus kita menggali gitu kan. Iya, diseringkan. Diseringkan. Oh, dulu pernah orang Palembang di sini dan diabadikan menjadi nama jalan. Saking ya melegendanya. Nama jalannya jalan gede-gede banget. Sentra ekonomi sebelum Ciamplas kalau kita Jalan Tamim. Lalu tadi apa lagi? Tamim, Agis, kan ada jalan gede banget. Samsudin juga. Dan yang legenda lagi Asep Berlian. Oh, orang Palembang. Namanya Asep. Namanya Asep. Dan orangnya sampai saat ini. Cuman nama Asep Berliannya ada gangnya Ada jalan. yang ada di gang. daerah Dekat Santo Yusuf. Ya itu pokoknya Cicadas lah. Dan di Cadas itu sampai saat ini masih banyak yang menyewa aset-asetnya beliau. Iya. Gitu. Jangankan Asep Berlian yang anak orang Palembang langsung lah katakanlah. Itu yang namanya anak istri muda yang itu banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat tanpa bisa diambil lagi gitu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Anak dari pengusaha-pengusaha, saudara-saudara Palembang tadi. Iya. Anak dari Ki Agus Anang Tayyib. Yang tepatnya Ki Agus Anang Tayyib. Iya. Kakak Ki Agus. Ki Agus. Jauh Tapi gini sekali. Kak, menurut saya gini, apa yang bisa kita angkat Kak dari cerita Palembang ke Bandung? Gitu. Iya. Di dalam konteks Hubungan Bandung sama Palembang. ya Bandung sama Palembang ini menguatkan kekerabatan katakanlah untuk menguatkan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai
suku bangsa yang tidak bisa dilepaskan dari kontribusi orang Palembang, kontribusi orang Sunda, kontribusi orang-orang lain gitu ya, Jawa, Makassar, Manado, dan sebagainya. Jadi Indonesia itu cukup kaya lah gitu ya, tanpa harus saya turunan Palembang ya, saya sudah menjadi orang Sunda ya, tapi justru inilah kekayaan Indonesia gitu. Beragam-ragam. Jadi dari dulu Pak ya? Dari dulu. Jadi inilah kekayaan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa maupun agama maupun bahasa ya. Nah, ini adalah kekayaan Indonesia gitu. Nah, ini yang tidak usah menjadi polemik bahwa saya adalah turunan Palembang, saya adalah turunan Sunda, saya adalah turunan Jawa. Kalau saya sebutkan ya kita Indonesia gitu. Itu sih yang bisa saya petik dari pelajaran orang-orang tua kita gitu. Oke, terima kasih. Nanti kita akan gali mengenai hubungan orang Palembang dengan ormas-ormas besar di Kota Bandung. Satunya tadi NU yang berhubungan dengan pesantren Sukamiskin. Yang kedua, dan tercatat pendiri Persatuan Islam, ormas besar di Kota Bandung ya? Iya. Nanti kita akan gali lagi. Kebanyakan ormas itu berkembangnya di luar, tapi yang di Bandung itu Persis. Dan itu yang ngebangun, bukan artinya gini, saya bukan berlebih-lebihkan Palembang, tapi minimal Palembang itu ada karyanya gitu kan. Ada karya, jadi perantau itu dimanapun bumi dilihat, di situ langit menjunjung, dan disitulah kita berkarya buat Indonesia. Ada apa ya, istilahnya pemeo atau apa gitu ya. Kalau orang Sunda berniaga atau apa, pergi keluar daerah itu, merantau, itu kita pergi ke Sabrang, ke Palembang katanya. Saking jauhnya atau apanya? Saking bahwa ada kaitan antara daerah Sunda dengan Palembang gitu. Jadi pemeo itu kata-kata ya? Ya. Ya, bukan kiasan, sama kiasan. Apa ya itu namanya? Sinonim lah, sinonim. Iya. Jadi kalau misalnya orang sinonim pergi sana, ya. Terantau lah sana. Ya. Orang ke Sabrang, ke Palembang katanya gitu. Ke Sabrang, ke Palembang. Karena yang diingat orang-orang Bandung itu Sabrang itu Palembang. Palembang, iya. Jadi ya sebenarnya kita itu tetap bergerak, konsepnya hijrah, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain itu membuat kebaikan, dan itu Rasul juga menyarankan, dan mudah-mudahan kita semua tetap melakukan kebaikan terus. Benar kan ya? Iya. Siap Kak, makasih banyak. Yuk, bangga. Kita doain Kak Deden, ya Bus, Jena Mubarok, ya sehat dan sehari-hari tetap ngajar Kak ya? Iya, ngajar. Jadi mahasiswa Unpad hari ini Pak Deden ini orang Palembang. Siap, makasih Kak, makasih. Iya. Kita ketemu lagi di saudara berikutnya.